spread your wings and good luck. Dalam video pembelajaran fisika kali ini akan membahas tentang strategi penyelesaian soal Olimpiade Fisika tahun 2014 tingkat provinsi untuk nomor soal 3. Ayo pintar belajar fisika. Let's be smart to learn physics. Good. Soal Olimpiade Fisika SMA tingkat provinsi tahun 2014 nomor 3. Sebuah benda bermasa M terletak pada ketinggian Z di atas permukaan planet. Bola bermasa M besar dan berjari-jari R. Anggap nilai R besar tidaklah sangat besar dibandingkan dengan Z. Percepatan gravitasi di permukaan itu adalah G0, sedangkan tetapan gravitasi universal adalah G besar. A. Percepatan gravitasi yang dialami benda M kecil tersebut berkurang secara linear terhadap Z. Tentukan percepatan gravitasi pada ketinggian H. Nyatakan dalam parameter di atas. B. Jika benda tersebut dilempar vertikal ke atas dari ketinggian H dengan kecepatan awal V0, tentukan kecepatan benda tersebut sebagai fungsi ketinggian Z. C. Tentukan tinggi maksimum benda tersebut. Tentukan pula tinggi maksimum benda jika tetapan atau konstanta linear pada pertanyaan A di atas bernilai sebanding dengan 0. Oke, kita selesaikan untuk soal nomor 3 Olimpiade Fisika SMA tingkat provinsi tahun 2014 ini. Yang pertama A, percepatan gravitasi yang dialami benda M kecil tersebut berkurang secara linear terhadap Y. Tentukan percepatan gravitasi pada ketinggian H dan nyatakan dalam parameter di atas. Ketika benda M kecil berada di ketinggian Y dari permukaan bumi adalah sebesar R kecil yang besarnya R besar ditambah Y. Maka berdasarkan hukum gravitasi Newton, berat benda itu sama dengan konstanta universal dikalikan dengan massa benda, kalikan massa benda dibagi dengan R pangkat 2. Di mana berat benda itu adalah sama dengan massa kali gravitasi, yaitu M kali G kecil. Sehingga dengan demikian Vg sama dengan G besar M per R pangkat 2. Dengan memasukkan V-nya adalah sebagai M kali G, maka M kali G sama dengan G M per R pangkat 2. M kecilnya saling meniadakan sehingga muncullah persamaan percepatan gravitasi terhadap suatu ketinggian Y, yaitu Gj sama dengan G M per R plus Y pangkat 2. Dan selanjutnya Gj sama dengan G M per R plus Y pangkat 2 ini bisa dituliskan menjadi G M per R pangkat 2 kali 1 plus Y per R pangkat min 2. Nah, karena R sangatlah lebih besar daripada Y, maka 1 plus Y per R dalam kurung pangkat min 2 sebanding dengan 1 min 2Y per
R. Sehingga dengan demikian GJ sama dengan G besar M per R pangkat 2 kali 1 min 2Y per R. Nah, jadi asalnya 1 plus Y per R pangkat min 2 tadi menjadi 1 min 2Y per R. Dan kemudian GY sama dengan G besar M besar per R pangkat 2 dikurangi dengan G2G M besar per R pangkat 3 Y, di mana GY berarti bisa dinyatakan sama dengan G0 min K kali H. Jadi percepatan gravitasi pada ketinggian H adalah GY sama dengan G0 min K kali H, di mana untuk G0 sama dengan G besar M besar per R pangkat 2 dan K sama dengan 2G kali M besar per R pangkat 3. Nah, selanjutnya setelah kita selesaikan yang A, kita cari penyelesaiannya untuk yang B. Jika benda tersebut dilemparkan vertikal ke atas dari ketinggian H dengan kecepatan awal V0, tentukan kecepatan benda tersebut sebagai fungsi ketinggian Z. Oke, untuk yang B ini dengan memperhatikan percepatan gravitasinya sama dengan percepatan linearnya yaitu A, di mana A berarti sama dengan min GZ, dan selanjutnya GY adalah sama dengan G0 plus KY, sehingga menjadi min G0 plus KY. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap fungsi waktu, sehingga percepatan itu besarnya sama dengan dV per dt, dan jika dikalikan dengan dy per dy, dy per dy berarti sama dengan 1, tidak mengubah nilainya, maka dV per dt kali dy per dy kalau kita posisikan yang lain sehingga menjadi dy per dt kali dV per dy. Dy per dt perubahan kedudukan terhadap waktu adalah sama dengan kecepatan, sehingga dV per dt itu sama dengan dV per dy dan seterusnya sama dengan V dV per dy. V dV per dy sama dengan min G0 plus KY, sehingga untuk besarnya integral V dV dalam batas kecepatannya adalah V0 hingga kecepatan terbesarnya adalah V dy sama dengan integral dalam batas H sampai Y dari min G0 plus KY dy. Dari integral V dV dalam batas V0 sampai V tadi didapatkan hasil perhitungannya adalah menjadi V kuadrat per 2. Jadi pangkatnya ditambah 1, faktornya dibagi dengan pangkat yang ditambah dengan 1. Jadi menjadi V pangkat 2 per 2 dalam batas V0 hingga V di Y, dan kemudian sama dengan min G0 Y plus K Y kuadrat per 2 dalam batas H hingga Y. Setengah kali V kuadrat Y min V0 kuadrat sama dengan min G0 Y plus K Y kuadrat per 2 plus G0H min KH kuadrat per 2. Nah, dari setengah V kuadrat Y min V0 kuadrat sama dengan min G0 Y plus K Y kuadrat per 2 plus G0H min KH kuadrat per
2 ini selanjutnya kita peroleh dalam bentuk penulisan barunya, yaitu V kuadrat Y min V0 kuadrat sama dengan min 2G0 Y min H plus K Y kuadrat min H kuadrat. Jadi persamaan yang di atas tadi kalau dikalikan 2, hasilnya seperti yang di bawahnya, yaitu V kuadrat Y min V0 kuadrat sama dengan min 2G0 Y min H plus K Y kuadrat min H kuadrat. Sehingga VY sama dengan akar V0 kuadrat min 2G0 kali Y min H plus K Y kuadrat min H kuadrat. Jadi kecepatan benda tersebut sebagai fungsi ketinggian Y adalah V sama dengan akar V0 kuadrat min 2G0 Y min H plus K Y kuadrat min H kuadrat. Di pertanyaan yang C adalah tentukan tinggi maksimum benda tersebut. Tentukan pula tinggi maksimum benda jika tetapan atau konstanta linear pada pertanyaan A di atas bernilai sebanding dengan 0. Saat di ketinggian maksimumnya, Y maksimumnya, kecepatannya V sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan V0 kuadrat min 2G0 kali Y maksimum min H plus K kali Y maksimum kuadrat min H kuadrat. 0 sama dengan V0 kuadrat min 2G0 Y maksimum plus 2G0 H plus K Y maksimum kuadrat min KH kuadrat. KY maksimum kuadrat min 2G0 Y maksimum plus V0 kuadrat plus 2G0 H min KH kuadrat sama dengan 0. Sehingga Y maksimum sama dengan, kita gunakan rumus segitiga ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga JM sama dengan min 2G0 plus minus akar min 2G0 kuadrat min 4K kali V0 kuadrat plus 2G0H min KH kuadrat dibagi 2K. Jadi untuk A-nya adalah K, untuk B-nya 2G, untuk C-nya adalah V0 kuadrat plus 2G0H min KH pangkat 2. Y maksimum sama dengan G0 per K kali dalam kurung 1 plus minus akar 1 min K V0 kuadrat plus 2G0H dibagi G0 kuadrat min K kuadrat H kuadrat per G0 kuadrat. Ketinggian maksimum tidak boleh terlalu besar menurut soalnya, maka kita pilih yang tandanya negatif. Jadi plus minus tadi kita yang pakai yang minusnya. Sehingga selanjutnya Y maksimumnya sama dengan G0 per K kali dalam kurung 1 min akar 1 min K V0 kuadrat plus 2G0H per G0 kuadrat min K kuadrat H kuadrat per G0 kuadrat. Untuk K mendekati 0, maka K kuadrat H kuadrat per G0 sebanding dengan 0 atau mendekati 0. Sehingga Y maksimumnya sama dengan G0 per K kali 1 min akar 1 min K V0 kuadrat plus 2G0H per G pangkat 2. Suku daripada K V0 kuadrat plus 2G0H per G0 kuadrat bernilai sangat kecil karena K mendekati 0.
Sehingga akar 1 min K V0 kuadrat plus 2G0H per G0 kuadrat itu adalah sama dengan 1 min K V0 kuadrat plus 2G0H per G0 kuadrat pangkat setengah. Hasilnya mendekati 1 min K V0 kuadrat plus 2G0H per 2G0 kuadrat. Jm sama dengan G0 per K kali 1 min 1 plus K V0 kuadrat plus 2G0H per 2G0 kuadrat. Jadi untuk besarnya tinggi maksimumnya yang dihasilkan adalah Y maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G0 plus H. Demikian strategi penyelesaian soal Olimpiade Fisika tingkat provinsi nomor 3 tahun 2014. Semoga dapat membantu persiapan Anda di dalam menghadapi Olimpiade Fisika yang akan datang. Salam fisika, bentangkan sayapmu, and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.